Ya pemirsa, awal bulan lalu Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen pada September 2022 sebesar 117,2 atau menurun dari 124,7 pada bulan sebelumnya. Ya, penurunan keyakinan konsumen pada September 2022 bisa menjadi indikasi daya beli masyarakat yang mulai goyah. Penurunan keyakinan konsumen pada September 2022 bisa menjadi indikasi daya beli masyarakat mulai goyah. Sebelumnya Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen pada September 2022 sebesar 117,2 atau menurun dari 124,7 pada bulan sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Sentral Asia David Sumual mengungkapkan penurunan keyakinan konsumen tak lepas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Pada awal September 2022 inilah yang kemudian menggerus daya beli masyarakat. Keyakinan konsumen yang menurun dan indikasi penurunan daya beli tentu akan mempengaruhi progres pemulihan ekonomi. Dikhawatirkan pola ini akan berlanjut sehingga pada kuartal 4 tahun 2022 ada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Terlebih konsumsi masyarakat merupakan motor penggerak perekonomian. Belum lagi ada faktor eksternal yang memengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri, seperti potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, potensi resesi negara lain, hingga inflasi tinggi dan pengetatan kebijakan moneter. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 4 tahun 2022 akan lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2022 yang bisa mendekati 6% secara tahunan. Meski memang masih jauh dari jurang resesi, David mengimbau Indonesia tetap hati-hati agar tak tergelincir. Dirinya menekankan menjaga daya beli masyarakat menjadi salah satu hal yang krusial. Pemerintah bisa terus lanjut memberi bantuan langsung tunai kepada masyarakat rentan dan miskin untuk menjaga daya beli mereka. Selain itu, kenaikan gaji bagi masyarakat kelas menengah juga diperlukan. Kemudian bila konsumsi pemerintah bakal lebih terbatas di tahun 2023, maka peran pengeluaran swasta harus bergerak. Dalam hal ini sektor swasta perlu getol dalam merealisasikan proyek-proyek mereka sehingga bergeraknya sektor swasta turut memutar roda perekonomian. Selain terkait konsumsi, pemerintah juga diminta untuk melakukan diversifikasi produk ekspor agar tak hanya bergantung pada komoditas. Mengingat sudah ada normalisasi harga komoditas sehingga ada kemungkinan nilai ekspor menyusut dan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, dan untuk membahas tema menarik kita pada pagi hari ini memberdayakan toko retail Indonesia melalui teknologi. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Emilio Wibisono selaku CEO dan juga founder of Sinbad. Oke, atau Mas Milo kita panggil lah ya. Apa kabar Mas Milo? Baik, terima kasih. Apa kabar? Terima kasih, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Kalau tadi ada informasi mengenai indeks keyakinan konsumen begitu, ini kan memang salah satu data yang cukup sensitif lah terhadap sektor retail sendiri. Nah, kalau ngomongin soal bisnis dari Sinbad sendiri, bagaimana sebetulnya Anda melihat kebutuhan digitalisasi toko retail dalam pemenuhan barang-barang yang dibutuhkan, Mas Milo? Bisa dibilang hari ini mayoritas atau lebih dari 80% toko retail tidak punya atau tidak menggunakan secara efektif sebuah sistem teknologi. Dan terutama di dunia FMCG retail di mana profit margin itu lebih rendah dibanding industri lainnya, efisiensi itu sangat penting dan dibutuhkan untuk perkembangan bisnis. Dengan toko bisa digitalisasi sama seperti yang kami lihat di B2C e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee, kami Penurunan harapkan keyakinan konsumen pada September. bisa mendapatkan similar benefit di toko retail B2B untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan untuk usaha setiap hari-harian. Nah, apa kendala yang biasanya dihadapi oleh retailer untuk berbelanja produk yang akan mereka jual? Dari sudut pandang toko retail, ada 4 faktor terpenting untuk kebutuhan sehari-hari untuk menjalankan bisnisnya. Produk yang pertama adalah produk yang fast moving dengan margin yang menguntungkan, harga tentu yang terbaik, pengiriman yang cepat, dan kecukupan stok. Masalahnya, toko retail adalah tier terakhir yang mendapatkan 4 faktor tersebut. Harga biasanya yang tertinggi, dan karena banyak toko retail ada di daerah yang remote, pengiriman harus mengikuti jadwal atau MOQ
queue yang tidak bisa dijamin. Dan stok barang biasanya toko retail adalah terakhir yang dapat jatah setelah modern market seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lainnya. Dan ini adalah kendala terbesar sih kayak lihat di dalam toko retail. Oke. Lalu apa yang bisa ditawarkan oleh Sinbad sendiri terkait dengan kebutuhan dan juga kendala-kendala tadi, Mas Milo? Visi kami di Sinbad adalah menjadi sebuah ekosistem digital yang ini mengempower toko retail tersebut dan menawarkan jasa-jasa untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang paling pertama adalah kami untuk mendapatkan barang buat toko retail, kami menghubungkan toko retail tersebut langsung dengan distributor ataupun prinsipal untuk mendapatkan produk langsung dari sumbernya, sehingga harga dan margin lebih terjamin. Operations gudang dan logistics kami pun ditargetkan untuk nge-serve toko retail, sehingga kami bisa menjamin pengiriman dalam 48 jam dari saat order tergenerate dengan minimum order yang lumayan rendah. Kami juga menawarkan TOP sehingga toko bisa mengorder barang secara duluan dan dapatkan cash flow atau profit sebelum harus melakukan pembayaran. Jasa ini yang kami lihat bisa ngebantu toko retail untuk mendapatkan cash flow yang positif dan juga ngebantu day-to-day operations-nya. Oke, jadi si harganya juga akan lebih murah untuk barang-barang modal sendiri begitu ya, karena langsung ke prinsipal begitu distribusinya. Kalau layanannya Mas Milo apa saja nih yang bisa kita dapatkan? Layanannya adalah kami bisa sebagai one stop marketplace menghubungkan, karena kami menghubung langsung dengan prinsipal dan manufacturer, toko retail tersebut bisa mengorder barang bukan cuma dari beberapa distribusi masing-masing tetapi dari satu tempat, bisa mendapatkan like I said alternative payment options yang tidak bisa didapatkan secara sekarang dan pengiriman yang lebih cepat daripada yang Anda dapatkan sekarang. Kami selama 3,5 tahun menjalan 4 tahun ini sudah bisa mengcover seluruh nationwide Indonesia, sehingga toko dimanapun retail bisa mendapatkan jasa kami dengan pengiriman dalam 48 jam tersebut. Oke, ini artinya semacam e-commerce tapi grosir begitu kurang lebih ya? Betul, jadi tapi target kita sebenarnya bukan ke grosir tapi ke toko retail, Pak. Di mana toko-toko retail ini yang biasanya mengorder barang dari grosir, sekarang bisa mengorder langsung dari distributor atau dari prinsipal, begitu. Baik, tadi seperti yang Anda sampaikan, minimum pembelian yang tidak terlalu banyak begitu ya. Artinya ini juga sebetulnya masyarakat bisa langsung menggunakan platform Anda dong. Artinya dia bukan retailer tapi masyarakat biasa bisa hanya untuk belanja kebutuhan bulanan gitu. Untuk satu produk spesifik memang agak lebih banyak dibutuhkan tapi kemudian tidak untuk kebutuhan dijual lagi. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Apakah Anda juga meng-cater segmen ini atau seperti apa, Mas Milo? Bukan, Pak. Jadi kita fokus hanya kepada B2B marketplace segment, yaitu ke toko retail. Kenapa? Karena logistik operationsnya sangat berbeda kalau kami melakukan last mile delivery ke consumer. Yang kami lakukan adalah end user customer kami di Sinbad sebenarnya adalah toko retail, di mana toko retail tersebut yang menjual kepada ke konsumen, begitu. Gimana cara membedakannya tuh kalau ada satu masyarakat yang dia adalah consumer dan user lain yang dia memang betul-betul adalah retailer? Jadi kita mempunyai KYC proses untuk memvalidasi apakah toko tersebut emang adalah customer end user atau toko adalah toko yang menjalankan bisnis di area tersebut. Bisa toko online atau bisa toko offline. KYC kami dilakukan oleh individual salesman yang datang ke lapangan dan juga melalui call center kami untuk memverifikasi apakah toko tersebut. Karena kalau konsumen bisa membelanja barang sehari-hariannya dalam Sinbad, pasti ingin karena harganya tentu lebih murah, ya kan? Sehingga tapi harga ini sebenarnya adalah diberikan kepada toko retail, karena kami adalah sebagai B2B marketplace. Oke, nah selama telah mendirikan Sinbad ini gitu ya, pendanaan seperti apa? Kemudian yang saya penasaran, Wiki, kenapa namanya tuh Sinbad? Oke, kenapa namanya Sinbad, Mas Milo? Wah, ini sebenarnya nggak ada no fundamental reason, tetapi tiga ide yang saya pikirkan 3 tahun lalu. Saya selalu itu penggemar Jack Ma, dan Jack Ma yang mendirikan Alibaba. Dan yang tidak tahu, Alibaba itu adalah karakter dongeng dari 100 Arabian Nights, yaitu salah satu karakter dongengnya adalah Alibaba, tetapi karakter utamanya sebenarnya adalah Sinbad. Sehingga saya menggunakan nama itu, dan juga saya ingin nama perusahaan yang mungkin bisa dikenal oleh masyarakat dan toko-toko retail yang gampang diingat. Sinbad karena kisahnya adalah sebagai
Robin Hood laut yang mendapatkan barang, mencuri tanda kutipnya dari orang yang kaya untuk memberikan yang lebih membutuhkan. Nah, Sinbad saya kami tidak mencuri, tetapi kami membantu mendistribusikan barang dari pabrik yang lebih besar kepada toko-toko retail lebih kecil. Jadi ada meaningnya sedikit lah, bisa Oke. dibilang. Kalau kamu Wiki, kira-kira kalau punya, kamu bakal ngasih nama apa startup Abu kamu? kayaknya. Abu itu yang monyet. Monyetnya Aladin. Karena kalau Aladin kan udah ada Oke. nama dipakai perusahaan. Kalau Abu kayaknya belum deh. Oh, kalau aku lokal aja Wiki. Apa misalnya? Apa ya? Rama mungkin? Atau yang lain lah ya. Atau Rimbat enggak ya? Kalau ngomongin soal usernya sendiri sejauh ini sudah berapa banyak Mas Milo? Kami mempunyai lebih dari 220.000 user dalam platform database kami of toko retail di Indonesia. Sekitar 55% dari toko tersebut adalah di Jawa dan 45% di pulau-pulau lainnya. Oke, Oke. baik. Kalau dari Ya. segi pendanaan sendiri seperti apa kalau bicara mengenai startup khususnya di digital gitu ya? Biasanya kan butuh pendanaan yang cukup besar. Nah, Sinbad sendiri bagaimana? Ya, jadi kami sebagai startup kami juga rely on venture capitals and investment partners yang membantu invest ke dalam perusahaan kami untuk bisa bertumbuh, ya kan? So we have a few VC partners in Indonesia here, contohnya MCI dari Mandiri, MDI dari Telkom, CCV dari BCA, CVC-nya BCA. Tetapi investment itu penting untuk bertumbuh, tetapi kami tidak bisa rely hanya khusus dengan itu. The goal of our company is to be a profitable business yang tentu butuh pendanaan untuk bertumbuh, tetapi bukan untuk berhidup. Our goal is to become a business yang bisa stand alone dan bisa menjalankan operations tanpa rely dengan investment capital. Oke, bicara mengenai perjuangan untuk bisa mendapatkan pendanaan dari venture capital, itu satu perjuangan yang memang sangat keras sekali, tapi apa yang dilakukan berikutnya itu menjadi cerita lain gitu ya, dan betul-betul memastikan sustainability ataupun keberlanjutan dari perusahaannya begitu ya. Oke, sejauh ini kerjasama dengan produsen seperti apa, dan sudah berapa banyak produsen yang barang-barangnya begitu ya didistribusikan kepada retailer melalui Sinbad? Dengan yang kita panggil produsen itu principal manufacturer. Kami selama ini bisa bekerja bersama principal tersebut dengan dua metode. Satu sebagai pure marketplace platform, di mana kami menghubungkan principal tersebut langsung dengan network user database kami. Jadi kami tayangkanlah atau advertise produk tersebut, contoh Rinso ya kan, yang untuk ke toko-toko kami dan lihat siapa yang ingin mengorderkan barangnya. Kami tidak mengambil inventory, kami purely e-commerce platform. Atau opsi kedua, kami bisa pun menjadi distributornya untuk membeli barang dan menjual barang yang lagi melalui logistic operations gudang kami yang tersebar di Indonesia, begitu. Oke, sejauh mana kondisi inflasi, kenaikan harga bahan bakar juga saat ini mempengaruhi? Dan target Anda ke depan singkat saja. Yang pasti untuk dengan inflation, all products, especially essential goods, pasti ada peningkatan. Tetapi satu-satu benefit dengan produk FMCG adalah ini kebutuhan sehari-hari, di mana produk tersebut emang walaupun harga bisa mungkin menaik, itu ada demand yang dibutuhkan dari consumer untuk Ini terus tetap tinggi ya? perbelanjaan. Betul. Baik. Oke, Mas Milo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Sinbad dan juga teman-teman ya. Sampai berjumpa Terima kasih. lagi. Baik, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Sombodatu. Demikian Adrian, see you in the morning.